Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini kita akan melanjutkan mutola'ah kitab Syarhul Hikam Al-Athaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min alamati kaunihi qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa min alamati kaunihi, dan sebagian dari ciri khas tanda adanya abd seorang hamba itu minal arifina, bagian dari beberapa orang yang arif billah ataupun berada dalam makom irfan. Dalam dirinya ada ma'rifat billah, ma'rifat pada Allah. Ciri khasnya apa? Fana'uhu, bermula fana'nya si hamba tadi an nafsihi, dari dirinya sendiri. Jadi pada dirinya sendiri sudah fana, sudah lupa sudah. Karena yang ia kenal hanya Allah. Fa'idha waqa'ah, apalagi sampai terpengaruh oleh nafsunya, terpengaruh oleh ma'asi wallah, enggak. Dia sudah makrifahnya pada Allah, kenalnya cuma pada Allah. Fa idza waqa'a, maka bila terjatuh dia si hamba tadi fi zallatin, di dalam sebuah ketergelinciran, kesalahan misalnya, melanggar syariat misalnya, au asaba, atau menimpa hu terhadap si abd, waflatun, lupa. Kok tiba-tiba saya lupa ya? Lengah, lupa, bukan disengaja. Syahida, maka menyaksikan si abd tadi yang sudah ma'rifat billah, ia menyaksikan tasrifal haqqi, terhadap skenarionya Tuhan, fihi, di dalam diri si abd tadi, wajaraya naqdaihi, dan ia menyaksikan terhadap berlakunya qadha, keputusannya Tuhan, alaihi, atas diri si abd tadi. Jadi ketika dia tergelincir melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran syariah, ataupun tergelincir pelanggaran etika, moral, ataupun apalah, atau dia lupa misalnya, maka yang nampak pada dirinya adalah tasrif al-haq. Oh, ini sudah sekiranya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Saya masih, kalau saya bersikap tidak baik, berarti Tuhan masih belum menghendaki saya ini baik. Ini sudah kepastian dari Tuhan, qada'illah. Kama annahu, sebagaimana sungguhnya si abd tadi, idza sadara. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya perkara, idza sadara, ialah bila nampak, minhu, dari diri si hamba tadi, hamba yang sudah arif billah, bila nampak dari dirinya ta'atun, sebuah ketaatan, aulaha, atau nampak terlihat lahu, bagi si abd yang arif billah tadi, musyahadatun qalbiyatun, persaksian hati, lam yara, maka tidak melihat itu si abd, fi dzalika, di dalam peristiwa itu, peristiwa idza sadara minhu ta'atun ila akhiri tadi, ia tidak melihat dalam peristiwa itu haulahu, terhadap daya yang ada pada dirinya si abd tadi, wa quwwatahu, dan dia tidak melihat terhadap kekuatan sedikit pun pada dirinya si abd, si hamba tadi. Fala farqah, maka tidak ada perbedaan, ialah mawjud indahu, di sisi abd, hamba tadi, bainal halaini, di antara dua kondisi, enggak ada bedanya. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya si abd tadi, si hamba tadi, gharikun, ialah orang yang betul-betul sudah tenggelam, fi bihar tauhidi, di dalam beberapa lautan tauhid. Qadistawa, sungguh telah sama, merata sudah, 50-50. Khaufuhu, khaufnya,
khaufnya si abd, wa raja'uhu, takutnya si abd, khawatirnya si abd, wa raja'uhu, dan roja'nya si abd tadi. Sehingga apa? Fala yungkisu, maka tidak mengurangi al-isyanu, apa kemaksiatannya, tidak mengurangi khaufahu, terhadap ketakutannya si abd tadi, khaufnya si abd tadi. Wala yazidu, dan tidak menambah al-ihsanu, apa ihsannya, kebaikannya, tidak akan menambah pada roja'ahu, terhadap optimisnya si abd tadi terhadap rahmat Allah. Jadi dia itu misalnya melakukan sebuah ketaatan misalnya, atau hadir dalam hatinya sebuah musyahadah, persaksian terhadap sesuatu yang bersifat hakikat, kebenaran misalnya. Maka di dalam peristiwa seperti itu dia tidak melihat pada daya dan kekuatan pada dirinya. Tidak mau mengakui ini bukan kekuatan dalam yang muncul dari diri saya. Saya bisa tahajud duha bukan karena kekuatan pada diri saya. Ini murni karena kehendak baik dari Allah. Allah yang menskenariokan semua ini. Begitu kesadarannya itu. Kesadaran spiritualnya itu. Orang yang arif billah. Jadi fala farqa indahu bainal halaini. Jadi tidak ada perbedaan kondisi spiritual pada dirinya si abd antara di saat dia tergelincir berbuat kesalahan atau sedang senang berbuat kebaikan, ketaatan. Karena sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Khauf dan rojanya itu sama, 50-50. Sudah ada dalam hatinya itu. Khaufnya itu tidak berkurang karena isyannya, takutnya dia terhadap ancaman Allah tidak berkurang karena isyannya, karena kesalahannya, karena maksiatnya. Rojanya, harapannya pada Allah tidak bertambah karena ihsannya, tidak dipengaruhi oleh ihsannya. Jadi roja dan khaufnya itu sudah ada, bukan karena terpengaruh oleh adanya isyan dan ihsan, bukan. Allah sudah ada, sudah 50-50 dalam dirinya, dalam hatinya itu. Faman, maka bermula barang siapa lam yajid, ialah tidak menemukan man hadhil alamat, terhadap ciri khas tanda-tanda ini, fihi, dalam diri man, falyujahid, maka berperanglah man, bermujahadahlah, perangilah nafsahu, terhadap nafsunya man, birriyadati, dengan melakukan beberapa riyadhah, wal adhkari, dan beberapa zikir, hatta yasilah, hingga sampai man ila maqamil irfani, terhadap maqam irfan, maqam ma'rifat pada Allah. Ya Allah, subhanallah. Semoga mutalaah kita kali ini menambah ilmu yang bermanfaat, barokah pada diri kita, hikmah yang luhur pada diri kita, menambah hidayah dan taufik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.